잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariska Putri Miana dengan nomor induk mahasiswa A1O1222070 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halwaleo Angkatan 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Agraria. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang hak atas tanah, khususnya mengenai perbedaan konsep hak menguasai tanah dari negara dan eksistensi hak milik atas tanah. Pembahasan ini penting karena menyangkut hak-hak warga negara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tanah serta menjelaskan dasar hukum yang mendasari kedua konsep ini. Yang pertama kita akan bahas yaitu hak menguasai tanah atas negara. Negara memiliki hak menguasai tanah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai tanah ini berarti negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai contoh, negara dapat menetapkan kebijakan tentang tata ruang, penggunaan lahan, dan pemanfaatan sumber daya mineral di atas tanah. Yang kedua yaitu eksistensi hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah merupakan hak individu untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah secara penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak milik ini diperoleh melalui mekanisme tertentu, seperti pembelian, hibah, atau warisan, dan dibuktikan dengan sertifikat tanah. Hak milik atas tanah bersifat absolut. Yang ketiga yaitu perbandingan. Pertama kita lihat hak menguasai tanah dari negara. Hak ini bersifat umum dan menyeluruh, artinya berlaku untuk semua tanah di wilayah Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola tanah seperti menetapkan kebijakan tata ruang, penggunaan lahan, dan pemanfaatan sumber daya mineral. Tujuannya jelas untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara merata. Berbeda dengan hak milik tanah yang dimiliki individu, hak ini bersifat khusus dan individual, artinya hanya berlaku untuk satu orang atau kelompok tertentu dan diikat dengan aturannya yang lebih spesifik. Hak milik ini diperoleh melalui mekanisme tertentu, seperti pembelian, hibah, atau warisan. Pemiliknya mendapatkan hak penuh untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah tersebut, seperti membangun rumah, mendirikan usaha, atau mengelola tanah untuk pertanian. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kepentingan kelompok yang memilikinya. Kesimpulan, konsep hak menguasai tanah dari negara dan hak milik atas tanah merupakan dua konsep yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penting untuk memahami kedua konsep ini agar tercipta kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat dalam menikmati dan mengelola sumber daya tanah.